Rohana atau Rohana Kudus merupakan perempuan pejuang asal Sumatera Barat. Ia lahir di Koto Gadang, Kabupaten Agam pada 20 Desember 1884. Meski tidak menempuh pendidikan formal, di usia 5 tahun atas didikan ayahnya, Rohana sudah mengenal abjad Latin, Arab, dan Arab Melayu. Rohana adalah seorang perempuan yang mempunyai komitmen yang kuat pada pendidikan, terutama untuk kaum perempuan. Guten Morgen, Amara. Guten Morgen, Bu. Sekarang kita mengaji surat Al-Ikhlas. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Ikuti Ibu membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Rohana mendirikan sekolah keterampilan khusus perempuan pada tanggal 11 Februari 1911 yang diberi nama Sekolah Kerajinan Amai Setia. Di sekolah ini diajarkan berbagai keterampilan untuk perempuan. Keterampilan mengelola keuangan, tulis baca, budi pekerti, pendidikan agama, dan bahasa Belanda. Dalam perjalanannya, banyak sekali rintangan yang dihadapi Rohana dalam mewujudkan keinginannya. Jatuh bangun memperjuangkan nasib kaum perempuan, penuh dengan benturan sosial, menghadapi pemuka adat dan kebiasaan masyarakat Koto Gadang. Di usia 24 tahun, Rohana dipersunting seorang notaris yang bernama Abdul Kudus. Beruntung ia mendapatkan seorang suami yang tidak mengekang usahanya untuk memperjuangkan perempuan. Lewat surat kabar sunting Melayu, ia berjuang mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan yang saat itu masih terpinggirkan. Ia merupakan tokoh pelopor pergerakan pertempuran pada masanya. Ia juga berinisiatif membuka sekolah dan mengajarkan anak-anak membaca dan mengaji. Ia juga berjuang lewat perkumpulan Amai Setia yang bercita-cita agar perempuan maju dan mandiri secara ekonomi. Lewat perkumpulan tersebut, derajat kaum perempuan mulai terangkat. Mereka belajar menulis dan membaca, berhitung, keterampilan rumah tangga, kepandaian menjahit, menyulam, belajar agama, akhlak, dan lainnya. Kiprah Rohana dalam bidang jurnalistik tak terbatas pada penerbitan sunting Melayu.
Ketika pindah ke Medan tahun 1920, ia berpartner dengan Satiman Parada Harahap untuk membuka dan memimpin redaksi Perempuan Bergerak. Sekembalinya ke Minangkabau pada tahun 1924, Rohana diangkat menjadi redaktur di surat kabar radio harian yang diterbitkan Cinta Melayu di Padang. Tulisan-tulisan Rohana kebanyakan berisi ajakan pada kaum perempuan agar lebih maju. Ia pun mengkritik praktek-praktek kotor yang dilakukan pemerintah Belanda kepada perempuan Indonesia. Kata Rohana, "Aku ingin berbuat lebih banyak lagi untuk menolong kaum perempuan, seperti yang tulis Fitriyanti." Di koran itu, Rohana tidak hanya membicarakan nasib kaum perempuan di tanah Melayu, tetapi juga di belahan negara lainnya di dunia. Dia juga bersentuhan dengan politik dan memberikan gagasan bahwa perempuan juga bisa terjun dalam organisasi pergerakan dan percaturan politik. Buah perjuangannya pada tanggal 17 Agustus 1974, 2 tahun setelah kematiannya, Rohana dinobatkan sebagai wartawati pertama oleh Pemda Sumatera Barat. Sejarawan Universitas Andalas Padang, Profesor Gusti Asnan, pernah mengatakan, Rohana salah satu pelopor pers Indonesia, layak menjadi pahlawan nasional dari Kabupaten Agam, sebab perjuangan Rohana tidak hanya untuk perempuan Minang, namun juga untuk semua perempuan Indonesia. Rohana Kudus adalah seorang perempuan yang multi talenta dan juga seorang pahlawan emansipasi wanita. Ia tidak hanya mendirikan sekolah keterampilan, tapi juga menguasai bahasa Arab, Latin, dan Melayu. Perjalanan Rohana Kudus dibenci penjajah Belanda. Sebagai pendiri media yang anti Belanda, kehadiran Rohana Kudus dianggap sebagai ancaman. Tulisan-tulisan yang diterbitkan sangat keras melawan penjajah, sehingga negeri tulip tersebut enggan memberi dukungan kepada Rohana. Saat itu, akses perempuan untuk mendapatkan pendidikan dibatasi pemerintah kolonial. Saat Belanda meningkatkan tekanan dan serangannya terhadap kaum pribumi, Rohana turut membantu dengan tulisannya yang membakar semangat juang pemuda. Rohana pun sebagai pelopor berdirinya dapur umum dan badan sosial untuk membantu para gerilyawan. Rohana Kudus mempunyai ide bernas dalam penyelundupan senjata dari Koto Gadang ke Bukit Tinggi melalui Ngaresiano dengan cara menyembunyikan dalam sayuran dan buah-buahan, kemudian dibawa ke Payakumbuh dengan kereta api. Latar belakang sunting Melayu. Rohana adalah seorang perempuan yang mempunyai komitmen yang kuat terhadap pendidikan, terutama untuk kaum perempuan.
Pada zamannya, Rohana termasuk salah satu dari segelintir perempuan yang percaya bahwa diskriminasi terhadap perempuan, termasuk untuk mendapatkan pendidikan, adalah tindakan yang semena-mena dan harus dilawan. Dengan kecerdasan dan keberanian, pengorbanan serta perjuangannya, Rohana melawan ketidakadilan untuk perubahan nasib kaum perempuan. Persebaran sunting Melayu tak hanya di seluruh Minangkabau, namun juga menjangkau Malaka dan Singapura karena disirkulasikan dengan koran Utusan Melayu. Perputaran zaman tidak akan membuat wanita menyamai laki-laki. Tetaplah menjadi wanita dengan segala kemampuan dan kewajibannya. Yang harus berubah adalah wanita harus mendapat pendidikan dan perlakuan yang lebih baik. Wanita harus sehat jasmani dan rohani, berakhlak dan berbudi pekerti luhur, taat beribadah, yang kesemuanya hanya akan terpenuhi dengan mempunyai ilmu pengetahuan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan penghargaan dengan mengabadikan nama Gedung Pertemuan Wanita menjadi Gedung Wanita Rohana Kudus. Namanya juga sudah diabadikan menjadi nama jalan di beberapa daerah di Sumatera Barat. Pada akhirnya, Rohana Kudus diusulkan menjadi pahlawan nasional dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Rohana dinilai berperan sangat besar di bidang pendidikan dan jurnalistik. Rohana Kudus adalah guru dan pendiri sekolah untuk perempuan. Ia juga penulis, wartawati, pemimpin redaksi berbagai surat kabar, dan pendiri Surat Kabar Sunting Melayu. Begitu kata pembina organisasi Rohana Kudus, Nevi Irwan Praitno di Padang beberapa waktu yang lalu. Mendukung upaya Rohana jadi pahlawan nasional, organisasi Rohana Kudus bersama Pemprov Sumbar dan Agam merancang seminar nasional menghadirkan 3 narasumber. Mereka adalah pejabat Kementerian Sosial, AFNI, Ketua LIPI, Profesor Taufik Abdullah, dan dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Yeni PhD. Seminar nasional adalah syarat wajib untuk mengusulkan pahlawan nasional, selain buku tentang tokoh tersebut. Ketua organisasi Rohana Kudus, Yulia Fauzia, menyebutkan buku Rohana Kudus telah selesai disusun dari berbagai sumber oleh sejarawan dari Universitas Negeri Padang, Profesor Mestika Z. Sedangkan buku-buku yang sudah diterbitkan tentang Rohana Kudus, di antaranya Rohana Kudus, Riwayat dan Perjuangannya oleh Tamar Jaya, Biografi Rohana Kudus, Perempuan Menguak Dunia oleh Kompas, Rohana Kudus, Perempuan Sumatera Barat oleh Fitriyanti. Atas jasa-jasanya, beliau yang begitu sempurna, Rohana Kudus mendapat penghargaan sebagai wartawati pertama di Indonesia, perintis pers Indonesia, dan bintang jasa utama. Atas jasa Rohana Kudus, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional yang tertuang dalam Kepres, Keputusan Presiden nomor
120/TK/2019 tertanggal 7 November 2019. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyerahkan anugerah tersebut kepada ahli waris, yaitu keluarga Rohana Kudus.